Langit sore di pantai selatan menggantung kelam, seolah menyimpan sesuatu yang belum terucap. Angin berdesir lembut, namun membawa aroma asin bercampur wangi melati yang tak lazim. Mahardika dan Danu baru saja menapakkan kaki di bibir pantai setelah perjalanan panjang dari kota. Ombak berdebur seperti biasa, tapi bagi Mahardika, ada sesuatu yang berbeda hari itu, seperti bisikan halus yang memanggil namanya dari arah batu karang. Ketika Danu sibuk mengambil foto, Mahardika merasa langkah kakinya digiring oleh sesuatu yang tak terlihat ke balik tebing. Di sanalah ia menemukannya, sebuah batu hijau zamrud setinggi telapak tangan, tertanam sebagian di pasir dan memancarkan cahaya samar. Saat jari-jarinya menyentuh permukaan batu itu, hawa dingin menyusup ke tulangnya, lalu berganti dengan kehangatan yang aneh. Seketika ombak berhenti, angin membisu, dan burung camar lenyap dari langit. Sunyi, begitu senyap, seolah waktu membeku. Batu itu tampak seperti hidup, dengan ukiran yang berdenyut halus, seperti nadi. Mahardika terpaku, jantungnya berdegup tak karuan, bukan karena takut, tapi karena rasa yang sulit dijelaskan. Di kejauhan, Danu memanggil-manggil namanya, tapi suara sahabatnya terdengar seperti gema dari dimensi lain. Tanpa berkata apa-apa, Mahardika memasukkan batu itu ke dalam saku jaketnya. Begitu ia berdiri, angin kembali berhembus dan ombak melanjutkan tariannya. Seakan tak terjadi apa-apa, tapi Mahardika tahu, pantai itu telah berbicara kepadanya, dengan bahasa kuno yang hanya bisa dirasakan, bukan didengar. Dalam diam, ia melirik kembali ke tempat batu itu berada, dan matanya menangkap sosok perempuan berjubah hijau samar berdiri jauh di antara karang, rambutnya melambai tertiup angin, tapi ketika Mahardika berkedip, sosok itu sudah lenyap. Malam pun tiba dengan cepat. Langit mendung seolah menutup cahaya bulan. Mahardika mencoba bersikap biasa, namun dalam hatinya bergemuruh. Batu di sakunya terasa hangat, seperti denyut jantung kedua. Ia tak tahu bahwa malam ini adalah awal dari sebuah perjalanan yang akan mengubah hidupnya, bahwa ia telah membuka gerbang yang selama ratusan tahun dikunci oleh lautan. Dan saat malam larut menyelimuti dunia, di bawah air pantai selatan yang gelap, mata-mata gaib mulai membuka diri, menantikan sang tamu terpilih. Malam merambat pelan di penginapan pinggir pantai tempat Mahardika dan Danu menginap. Di luar, angin menerpa daun kelapa dengan irama menyeramkan, dan laut terdengar bergemuruh lebih keras dari biasanya. Mahardika yang sejak sore menyimpan kegelisahan, akhirnya terlelap tanpa sadar. Namun tidurnya tak biasa, seperti tubuhnya diangkat dari ranjang dan melayang ke ruang tak bernama. Tiba-tiba ia telah duduk di atas kereta kencana megah berlapis emas dan batu-batu mulia, meluncur anggun di atas permukaan laut yang tenang seperti kaca. Di langit, bintang-bintang membentuk pusaran, dan bulan tampak hijau menyala. Di sebelahnya, duduk seorang wanita anggun berbusana hijau zamrud, berwajah pucat tapi memancarkan pesona luar biasa. Matanya dalam, seperti samudra yang tak bertepi, dan suaranya bergema langsung di dalam dada Mahardika saat berkata, "Kau telah membangunkan sesuatu yang telah lama tidur, Mahardika. Aku adalah penjaga lautan, dan kau telah menggenggam kunci ke dalam istanaku." Mahardika hanya bisa menatap, tubuhnya kaku, pikirannya tak sanggup berkata-kata. Laut yang mereka lintasi tiba-tiba membuka, membentuk pusaran besar yang menyedot kereta kencana itu menuju kedalaman. Mahardika menjerit, namun wanita itu hanya tersenyum tenang. Mereka mendarat di dasar laut yang bukan seperti dunia biasa. Istana kristal raksasa berdiri megah, dijaga makhluk-makhluk yang tak bisa dijelaskan oleh akal manusia, separuh ikan, sebagian bahkan memiliki tubuh dari air yang bergerak. Mahardika berjalan mengikuti wanita agung itu, dan di tengah ruangan utama istana, batu zamrud yang ia temukan kini melayang di udara, menyala terang. Sang wanita berkata, "Itu bukan sekadar batu. Itu adalah pintu jiwa, gerbang antara dunia manusia dan kerajaanku. Siapa yang menyentuhnya, terikat oleh perjanjian lama." Tubuh Mahardika bergetar, ia ingin bertanya tapi mulutnya terkunci, seperti disegel oleh kekuatan gaib. Tiba-tiba semuanya menjadi gelap. Mahardika terjatuh dan terbangun di ranjangnya sendiri, nafasnya tersengal, tubuhnya basah oleh keringat. Namun tangannya masih menggenggam sesuatu. Batu zamrud itu kini bersinar lebih terang dari sebelumnya, berdenyut pelan seperti jantung hidup. Di luar, angin menggila, dan suara ombak menghantam karang seperti ledakan. Danu terbangun dan berteriak panik, "Mahardika, kau dengar itu?" Suara perempuan, menyebut-nyebut namamu. Mahardika tak menjawab. Ia tahu,
Mimpi itu bukan sekadar mimpi. Ia telah bertamu ke alam lain. Dan Nyi Roro Kidul kini tengah menantinya kembali. Pagi menjelang, tetapi langit pantai selatan masih suram, seolah fajar enggan menampakkan sinarnya. Mahardika duduk termenung di bibir pantai, memandangi laut yang bergelora tanpa sebab. Batu zamrud dalam genggamannya kini lebih berat, dan terasa seperti bernyawa. Danu yang semula menganggap semua hanya mimpi, mulai menunjukkan raut takut setelah melihat jejak kaki aneh mengarah dari laut menuju pondok mereka, jejak besar berkilau kehijauan, hanya satu pasang, dan menghilang tepat di depan pintu. Mahardika tak tahu bagaimana menjelaskannya, tapi dalam hatinya ia merasa jejak itu adalah undangan. Hari itu, mereka berdua mencoba mengalihkan pikiran dengan menjelajahi sisi lain pantai. Namun yang mereka temukan justru menambah kegelisahan, sebuah batu karang besar yang baru kemarin tidak ada, kini berdiri menjulang di ujung tanjung. Batu itu berlubang seperti gerbang, dan saat Mahardika mendekatinya, batu zamrud dalam saku langsung bersinar terang, membuat udara di sekitarnya terasa seperti mendidih. Mahardika menyentuh lubang itu dan seketika suara-suara gaib menyusup ke telinganya. Terdengar tangisan perempuan, nyanyian Jawa kuno, dan gemuruh kereta kencana melintas dalam gelap. Danu panik dan menarik Mahardika menjauh. Namun di balik batu karang itu, mereka sempat melihat kilasan, sebuah istana hijau yang muncul di antara ombak, lalu lenyap seperti fata morgana. Mahardika gemetar, karena itu adalah tempat yang ia lihat dalam mimpinya. Batu zamrud kini semakin menyatu dengan tubuhnya, jika ia jauh dari batu itu terlalu lama, dadanya seperti ditusuk ribuan jarum. Ia tahu, ini bukan sekadar kebetulan, ia sedang ditarik ke dalam perjanjian leluhur yang belum ia pahami. Dan pantai selatan, kini menjadi tempat antara mimpi dan kenyataan yang makin tipis batasnya. Malam harinya, Mahardika bermimpi lagi. Tapi kali ini ia tidak naik kereta kencana. Ia berjalan sendiri di dalam lorong laut yang dindingnya terbuat dari arus air membeku. Di ujung lorong itu, terdengar suara nyaring 1000 perempuan menyebut namanya bersamaan, memanggil-manggil agar ia kembali. Di antara mereka berdiri Nyi Roro Kidul, wajahnya bersinar namun matanya basah. "Waktumu hampir tiba, wahai penanda kunci," katanya. Lalu ia menghilang dalam kabut garam, meninggalkan Mahardika sendirian dalam gelap yang mencekam. Dan ketika ia terbangun, pasir basah menempel di seluruh tubuhnya, padahal kamar mereka terkunci rapat. Mahardika tidak bisa lagi membedakan antara mimpi dan nyata. Sejak malam itu, setiap ia memejamkan mata, selalu ada suara nyanyian Jawa kuno yang melingkar-lingkar dalam kepalanya, seakan berasal dari dasar jiwanya sendiri. Batu zamrud di sakunya kini tak hanya berdenyut, tapi juga berbisik. Bisikan lirih namun tegas, seolah berasal dari ribuan makhluk yang telah lama terkurung. Bahkan Danu mulai merasakan aura aneh dari sahabatnya, kulit Mahardika sering tampak bersinar kehijauan dalam gelap, dan sesekali bola matanya memantulkan kilau air seperti ombak. Mahardika tak bisa lari lagi, sebab kekuatan gaib itu telah merasuk ke dalam raganya. Siang itu, mereka kembali ke tepi laut yang dulu tenang, namun kini seperti menyimpan dendam. Ombak datang menghantam dengan kekuatan menggila, seolah mencoba meraih mereka. Lalu tiba-tiba, air laut membelah perlahan, dan di tengah pusaran yang terbuka muncullah sosok berjubah putih pudar, seorang lelaki tua berambut lumut, membawa tongkat yang ujungnya memancarkan cahaya hijau yang sama dengan batu zamrud milik Mahardika. "Kau adalah yang terpilih," ucapnya, suaranya berat seperti gemuruh samudra. "Darahmu membawa tanda leluhur yang dahulu membuat perjanjian dengan Sang Ratu Selatan. Batu itu bukan benda sembarangan, itu adalah janji darah." Mahardika ingin bertanya, tapi tubuhnya mulai gemetar, bukan karena takut, melainkan karena energi gaib di sekelilingnya mulai menyatu dengannya. Udara menjadi pekat, langit seolah runtuh, dan dari balik kabut muncul wajah-wajah samar, jiwa-jiwa yang terperangkap di antara dunia. Mereka menyebut nama Mahardika sambil meratap. Danu berteriak, mencoba menarik Mahardika menjauh, namun seolah ada kekuatan tak kasat mata yang menahan Mahardika di tempatnya. Dari dasar laut, muncul kereta kencana dari cahaya hijau, tapi kali ini tanpa kusir. Pintu kereta terbuka sendiri, menunggu Mahardika untuk masuk, seolah tak memberinya pilihan. Dengan tubuh gemetar, Mahardika melangkah masuk. Begitu kaki kanannya menjejak lantai kereta, bumi berguncang pelan, dan laut menelan pusaran kembali. Dalam sekejap, kereta itu melesat ke dasar samudra, menembus lapisan air, masuk ke wilayah yang tak dikenal manusia biasa,
alam antara kesadaran dan takdir, tempat mimpi dan kenyataan menyatu. Mahardika sadar, ia tidak sedang bermimpi. Ia telah resmi masuk ke wilayah Sang Ratu Selatan, dan tidak ada jalan kembali, kecuali menghadapi takdirnya yang tertulis di lautan jiwa. Kereta kencana melaju menembus kedalaman lautan tanpa air menghambat lajunya. Di luar jendela kereta, Mahardika melihat dunia yang tak bisa dijelaskan logika, ikan-ikan raksasa bermata manusia, terumbu karang membentuk wajah-wajah bersedih, dan bangkai kapal-kapal tua yang melayang seperti daun gugur. Kereta berhenti di gerbang megah dari batu pualam kehijauan, dijaga oleh makhluk bersayap yang tubuhnya bercahaya. Gerbang itu terbuka perlahan dengan suara seperti tangisan bumi, dan dari dalamnya menyembur aroma kemenyan bercampur garam. Mahardika melangkah masuk, dan di hadapannya berdiri Nyi Roro Kidul, lengkap dengan mahkota rumput laut dan jubah berkibar seperti ombak pasang. Wajah Sang Ratu Laut itu tak lagi hanya cantik, tapi juga menyiratkan kesedihan yang abadi, seperti seseorang yang telah menunggu terlalu lama. Ia mendekati Mahardika dan meletakkan telapak tangannya di dada pemuda itu. Seketika, Mahardika melihat kilasan masa lalu, seorang leluhur Mahardika, seorang pria berjubah putih yang pernah membuat perjanjian dengan Nyi Roro Kidul demi keselamatan desa mereka dari kutukan ombak merah. Leluhur itu menyerahkan sebuah batu sakti, batu yang kini diwarisi oleh Mahardika. Darahmu adalah kunci perjanjian itu, dan waktunya telah tiba untuk menyelesaikan yang belum dituntaskan, bisik Nyi Roro Kidul. Jika kau menolak, lautan akan mengambil seluruh yang kau cintai. Tiba-tiba istana bergetar. Dari arah barat terdengar teriakan makhluk-makhluk kegelapan, dan bayangan hitam seperti tinta menyebar cepat. Nyi Roro Kidul menatap tajam ke arah itu dan berkata, mereka datang, para penjaga gelap dari Laut Mahardika yang ingin merebut tahta dan membuka pintu antara dunia manusia dan gaib secara permanen. Mahardika ditarik ke aula tengah, di mana sebuah lingkaran suci telah digambar dengan air dari 7 samudra. Batu zamrud di tangannya kini melayang, berputar-putar di udara dan menebarkan cahaya menyilaukan. Nyi Roro Kidul memegang tangan Mahardika, dan kekuatan besar mengalir ke tubuhnya, kekuatan leluhur yang telah lama tersegel. Dalam kilasan cahaya, tubuh Mahardika berubah. Matanya menyala hijau, dan suara yang keluar dari mulutnya bukan lagi miliknya, melainkan suara leluhur yang pernah hidup ratusan tahun lalu. Ia berdiri di tengah lingkaran, dan dari dalam dirinya muncul pusaran air bercahaya yang mengurung seluruh istana. Kau adalah perantara antara dua dunia, kata Nyi Roro Kidul dengan lantang. Jika kau gagal, dunia manusia akan menjadi lautan penderitaan. Mahardika menatap lautan di luar istana yang kini memerah seperti darah, dan tahu, pertempuran yang akan datang bukan hanya tentang dirinya, tapi tentang nasib dua dunia. Langit dasar laut menjadi gelap gulita, seolah malam menelan segalanya. Gemuruh terdengar dari ujung samudra, ketika gerbang Laut Mahardika mulai terbuka. Arus pusaran hitam berputar liar, membentuk celah raksasa dari mana keluar sosok-sosok mengerikan, makhluk-makhluk bertanduk karang, bermata merah menyala, bertubuh setengah ikan setengah manusia, yang mengendus bau darah dari dunia atas. Mahardika berdiri di samping Nyi Roro Kidul di atas altar kristal, jubahnya kini berubah menjadi lapisan sisik hijau keemasan, dan batu zamrud di dadanya menyala semakin terang. Sang Ratu Laut menunjuk ke depan, itulah mereka, kaum arwah pelanggar sumpah, mereka yang dahulu ingin menaklukkan laut dan langit. Pertempuran dimulai bukan dengan pedang, tetapi dengan gelombang energi. Nyi Roro Kidul melantunkan mantra dalam bahasa kuno yang membuat seluruh lautan bergetar, memunculkan tembok cahaya di sekeliling istana. Mahardika mengangkat tangannya, dan dari jari-jarinya keluar sinar membentuk tombak-tombak cahaya yang menghantam musuh dari kejauhan. Makhluk-makhluk hitam itu menggeram, mengerahkan kabut gelap dari mulutnya, mencoba menembus pelindung istana. Di antara mereka, muncullah sosok tertinggi bertanduk tiga, dikenal dalam legenda sebagai Raja Mambang Lautan, pemimpin kaum pemberontak yang dibuang ribuan tahun silam oleh Nyi Roro Kidul sendiri. Raja Mambang menatap Mahardika dan tertawa, suaranya membuat laut beriak seperti hendak meledak. Jadi ini penerusnya, hanya seorang bocah manusia, ejeknya. Tapi sebelum ejekannya selesai, tubuh Mahardika melonjak ke udara, matanya menyala penuh dan tubuhnya dilingkupi pusaran air hijau. Ia tak sadar sepenuhnya, karena roh leluhurnya telah bangkit dan mengambil alih raga. Dengan pekikan keras, ia menghujamkan telapak tangannya ke tanah dan memunculkan pilar-pilar air panas yang memusnahkan barisan musuh pertama. Tapi semakin kuat Mahardika menggunakan kekuatan itu, tubuhnya mulai terasa terkoyak dari dalam.
Ia sadar, kekuatan ini bukan tanpa harga, jiwanya sendiri menjadi pertaruhan. Di tengah kekacauan, Danu tiba-tiba muncul di pintu gerbang istana, wajahnya pucat dan tubuhnya gemetar. Ia memegang sebuah gulungan kuno yang ditemukan di bibir pantai, yang ternyata merupakan mantra penyegel gerbang laut Mahardika. Namun untuk mengaktifkannya, dibutuhkan pengorbanan darah dari pewaris perjanjian asli, yakni Mahardika sendiri. Danu berteriak, "Kau tak bisa terus bertarung. Tutup gerbang itu sekarang atau kita semua akan binasa." Mahardika terdiam, dan Nyi Roro Kidul menatapnya tajam, penuh duka. "Pilihanmu kini menentukan keseimbangan dua dunia, Mahardika. Tapi ingat, siapapun yang menutup gerbang itu, tidak akan bisa kembali sebagai manusia." Angin laut yang membeku melingkupi tubuh Mahardika. Ia berdiri di ambang takdir, di antara kekuatan dahsyat yang mengancam dua dunia. Di satu sisi, para makhluk Mahardika terus menyerbu, menjerit dan melolong dengan suara yang menusuk jiwa. Di sisi lain, Danu berlutut, memegang gulungan penyegel yang gemetar di tangannya, simbol harapan sekaligus pertaruhan hidup. Nyi Roro Kidul menatap Mahardika dalam, matanya kini berkaca-kaca. "Jika kau menutup gerbang itu, tubuhmu akan hancur, tapi rohmu akan menjadi penjaga abadi di batas dua alam. Kau akan menjadi bagian dari laut, selamanya," bisiknya lirih, seperti nyanyian sedih dari dasar samudera. Mahardika memejamkan mata, kilasan masa kecilnya bersama ibunya, tawa Danu di pantai, dan semua kehidupan yang ia cintai melintas dalam benaknya. Tapi saat membuka mata, ia melihat laut telah berubah menjadi medan perang roh dan energi. Raja Mambang semakin dekat, dengan aura kelam yang menyerap cahaya di sekitarnya. Maka dengan langkah pasti, Mahardika mengambil gulungan itu dan menggenggam batu zamrudnya yang kini bersinar sangat terang. Ia menggoreskan darah di jantung mantra, dan membacanya dengan suara campuran dirinya dan leluhurnya. Laut pun bergemuruh, langit retak, dan dari dasar bumi muncul segitiga cahaya surgawi yang menarik semua makhluk kegelapan ke dalam pusaran abadi. Teriakan Raja Mambang mengguncang dunia, sebelum akhirnya tubuhnya tersedot bersama ribuan pengikutnya ke dalam lubang cahaya, lalu menghilang dengan ledakan bisu yang membuat seluruh lautan sunyi. Namun tubuh Mahardika mulai berpendar, pecah menjadi partikel air yang melayang dan menyatu dengan ombak. Nyi Roro Kidul menangis dalam diam, tangannya terulur seolah ingin menahan, namun ia tahu, Mahardika telah memilih jalan para penjaga jiwa. Danu hanya bisa berteriak menyayat langit, tubuhnya terjatuh bersimpuh, sementara suara laut berubah menjadi irama doa yang mengiringi kepergian sang pahlawan gaib. Pagi harinya di pantai selatan warga digemparkan adanya penemuan seorang pemuda yang dinyatakan hilang 40 hari tiba-tiba muncul kembali dalam kondisi terluka dan tak sadarkan diri. Ternyata ketika Mahardika hampir tersedot oleh pusaran kekuatan gaib, ia teringat dan menyebut Allahu Akbar. Maka secara tiba-tiba tubuhnya dilempar oleh sebuah kekuatan yang sangat besar dan dahsyat menjauh dari pusaran gaib sampai keluar dari laut. Orang-orang berkerumun dan menolong Mahardika. Sebuah kisah yang memberi pelajaran pada kita agar jangan mudah terbujuk rayu oleh makhluk-makhluk yang hanya mengejar kepentingan, kekayaan duniawi dengan cara mempertaruhkan tumbal. Sekian, terima kasih.